cinta di jenjang lain yang tidak semuanya sama. Gitu. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang kebutuhan dasar manusia, karena manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Kita sebagai guru itu mempunyai posisi kontrol. Dan bagaimana posisi kontrol kita yang terbaik? Yang pertama, posisi kontrol menghukum. Jadi contohnya posisi kontrol menghukum adalah patuhi aturan saya. Kalau tidak awas, itu kata-kata kita seperti itu berarti kita memposisikan diri sebagai penghukum kepada murid-murid kita. Misalnya, kamu selalu saja salah, itu kita tidak boleh mengatakan seperti itu kepada anak-anak kita. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai, itu juga tidak boleh dikatakan dulu dengan sekarang. Berarti kalau kita masih melakukan seperti itu, kita posisinya di posisi penghukum. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Jadi anak-anak itu ketika melakukan kesalahan semakin merasa bersalah. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kata-kata seperti itu membuat anak-anak merasa semakin bersalah. Berarti kita memposisikan diri sebagai membuat merasa bersalah. Akibatnya apa? Anak-anak akan semakin minder, tidak semakin kreatif tapi semakin minder, semakin merasa bersalah. Posisi yang ketiga yang lebih baik yaitu posisi kita sebagai teman. Kita kepada murid sebagai teman. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Itu berarti kita memposisikan diri sebagai teman. Ayo ingat, tidak bantuin bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Itu berarti posisi kita menganggap murid kita sebagai teman. Ini lebih baik. Yang keempat, posisi kita sebagai pemantau. Kita memantau. Contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu berarti kita sebagai memantau anak-anak. Nah, posisi yang diharapkan sebagai guru sekarang adalah posisi sebagai manajer. Guru itu manajer bagi murid-muridnya. Contohnya, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas kita ya. Kalian masih ingat keyakinan kelas kita yang kemarin? Nah, itu adalah posisi kita sebagai manajer. Apakah kamu meyakininya? Contohnya ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki diri? Nah, itu berarti posisi kita sebagai manajer. Nah, akhirnya kita sampai pada keyakinan kelas. Contohnya, kami sudah membuat keyakinan kelas. Maksudnya begini Bapak Ibu, ketika kita awal kita semester baru atau ajaran baru, kita diharapkan membuat keyakinan kelas. Sehingga untuk langkah kedepannya itu kita akan mudah mengingatkan siswa. Tidak usah tiap hari harus mengatakan, ayo ini salah. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, kita sudah membuat kesepakatan kelas bersama, nanti anak-anak akan lebih baik, akan lebih mudah untuk mengarahkan ke selama satu tahun itu, 2 semester itu. Jadi awal tahun ajaran baru kita buat kesepakatan kelas kalau dulu, tapi lebih ke dalamnya sekarang diharapkan sampai ke keyakinan kelas. Isinya sama seperti kesepakatan kelas, hanya lebih simpel. Contohnya misalnya selalu disiplin, selalu menghargai orang lain, kasih sayang sesama teman. Nah, itu contoh-contoh dari keyakinan kelas. Ketika anak melanggar, tidak disiplin, masuk terlambat, kita tanyakan, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Itu berarti posisi kita sebagai manajer. Posisi kita tidak menghukum, posisi kita tidak membuat merasa bersalah, posisi kita tidak sebagai teman tapi sebagai manajer. Iya, saya ingat. Kalau ingat berarti apakah kamu yakin yang kamu lakukan itu
Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi intinya sekarang kita mengajar itu semua berpusat pada murid. Kita adalah hamba pada murid. Kita ini hambanya, murid itu rajanya. Kita harus melayani murid. Meskipun murid salah, kita tidak boleh menghukum, tapi kita dengan posisi kita sebagai manajer, kita harus melakukan disiplin kelas sampai disiplin sekolah. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika mereka bersalah itu kita perbaiki sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu tidak menghukum. Nah, untuk melakukan restitusi ada 3 hal tahapannya, yaitu melalui segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah contoh ketika saya menerapkan segitiga restitusi di kasus di kelas. Kita saksikan sebentar Bapak Ibu. Jadi ini biar sedikit ada manfaatnya ya, meskipun tugas, tapi saya sedikit berbagi, semoga ada manfaatnya. Ini pengertian restitusi yang sudah tadi saya jelaskan. Kita akan melihat video bagaimana kita menangani kasus murid kita ketika melakukan kesalahan, tapi kita tidak menghukum, tapi kita mengembalikan murid itu kembali ke kelompoknya dan lebih baik dengan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini contoh praktek penerapan segitiga restitusi. Skenario permasalahannya adalah ketika irsyad siswa yang sering datang terlambat ke sekolah, dia tidak hadir tepat waktu, dan ketika NBK si irsyad ini terlambat. Contohnya dia ketika sedang ujian NBK terlambat. Tapi bagaimana kita melakukan anak ini supaya kembali ke kelompoknya dengan baik dan bisa lebih baik? Nah, ini kita menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mohon maaf suaranya tidak terdengar, jadi tidak jelas, saya terangkan saja. Nah, di sini setelah irsyad selesai melakukan tes karena terlambat, kita biarkan saja dulu. Kemudian anak ini kita panggil secara khusus. Panggil ini juga kita tidak boleh memarahi, tapi kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, ini yang saya tanyakan adalah kenapa irsyad tadi terlambat? Mengapa irsyad dipanggil ke sini? Sudah tahu masalahnya? Tidak Bu. Tadi kenapa terlambat? Oh maaf Bu, tadi saya karena kemalaman tidurnya main HP. Terus kita tidak menyalahkan, tapi nggak apa-apa. Memang tidak semua orang itu sempurna. Bu Guru juga pernah terlambat dalam kegiatan suatu kegiatan. Jadi sama irsyad nggak apa-apa. Dan yang Ibu tanyakan, apakah itu kalau terlambat itu melanggar keyakinan kelas apa? Oh iya Bu, menurut saya melanggar keyakinan kelas disiplin waktu. Kalau melanggar berarti irsyad yakin itu salah? Iya Bu, yakin saya salah. Kalau salah terus
untuk irsyad lebih baik, irsyad harus bagaimana? Kalau saya akan bangun lebih pagi Bu, saya akan memasang alarm. Baik, berarti irsyad sudah menyadari kalau terlambat mau bangun lebih pagi dan memasang alarm. Ya Bu, baik kalau begitu janjinya mulai kapan? Mulai besok. Baik kalau mulai besok, Ibu catat ya, mulai besok irsyad akan datang lebih awal dengan memasang alarm supaya tidak terlambat. Kamu pasti akan bisa menjadi lebih baik. Begitu, kira-kira yang percakapan ini. Demikian Bapak Ibu yang diharapkan kita sebagai guru itu adalah menjadi lebih baik. Karena mengapa kita generasi sekarang itu ketika menjadi pejabat itu banyak yang korupsi, banyak yang otoriter, karena dulu kita itu diajar dengan kurikulum masih terjajah. Jadi Bapak Ibu guru kita itu dalam kondisi masih terjajah. Jadi ketika mengajar ke kita juga sama, merasa mentransfernya secara keras, sering menghukum, ketika anak salah menghukum, akhirnya ya jadi generasi yang seperti sekarang ini. Maka dari itu diharapkan di kurikulum merdeka ini sudah yang kemarin sudah kan, kita jangan memperlakukan murid kita seperti itu. Kita jangan menghukum, serba menghukum, apalagi guru dahulu celentek, umpamanya nganggo ceder, itu sekarang dilarang sama sekali di kurikulum merdeka. Tapi diharapkan dengan cara ilmu-ilmu ini menghadapi anak salah saja harus demikian halusnya, supaya diharapkan anak-anak itu menjadi generasi yang lebih baik, generasi yang bijak, generasi yang halus, generasi yang cinta Indonesia, generasi yang tidak korupsi. Diharapkan seperti itu. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas hadirnya, atas konsentrasinya. Mohon maaf apabila saya banyak salahnya dalam menyampaikan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.